Terima kasih Tuhan. Kami mau senangkan hati-Mu lebih lagi di tempat ini Tuhan. Dan inilah yang ku renungkan setiap waktu. Yes, nyanyian pujian dan Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu. Mari lebih sungguh lagi kita naikkan pujian ini. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Kau dengar Tuhan. Haleluya. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Sekali lagi, come on, kita katakan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hanya di dalam-Mu saja kami percaya Tuhan. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib.
Hey Eco Generation, apa kabar? Selamat beribadah online di minggu ketiga Oktober ini, right? So I hope teman-teman dalam keadaan yang sangat luar biasa dan selalu antusias dan selalu semangat gitu ya mengikuti ibadah online kita ini. Dan hey, tapi saya juga tidak jemu-jemu untuk mengingatkan kepada teman-teman bahwa kita telah ibadah onsite, right? Hey, come and join us gitu ya. Ikut bersama-sama dengan kami, join bersama-sama dengan kami. There's nothing like in the room. Tidak ada yang seperti di dalam ruangan. Ya, selain dengan kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus di sana. Tentunya bersama-sama dengan teman-teman semuanya. Hey, every Sunday bagi saya itu adalah sebuah perayaan, sebuah selebrasi, sebuah kayak seperti kita pulang ke rumah gitu ya, kita pulang ke tempat yang kita suka, kita kangenin, kita sayang, ya itulah seperti itu kita ke gereja gitu ya. Dan hey, saya nggak jemu-jemu untuk undang teman-teman datang ke dalam ibadah onsite kita setiap hari Minggu jam 10 pagi. Alright, hey, sama-sama kita berdoa, tundukkan kepala kita untuk mendengarkan khotbah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur datang kepadamu ya Tuhan, membawa hati kami, membawa kehidupan kami Tuhan, yang rindu, yang cinta Tuhan ini, yang semangat bergairah untuk mengikuti Tuhan ini. Ya, kami bersyukur Tuhan buat segala-galanya yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan, berbicara kepada kami hari ini, karena kami siap mendengarkannya ya Tuhan, supaya firman-Mu ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi pesan yang baik bagi kehidupan kami, dan Tuhan menjadi sebuah pedoman bagi langkah kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin and amin. Alright, hey, masih dalam bulan Oktober, artinya kita akan bahas tentang gereja, right? Tentang healthy church. Dan hari ini pesan yang saya akan sampaikan judulnya adalah penyakit rohani di dalam gereja. Ya, penyakit rohani di dalam gereja. Karena banyak penyakit rohani yang sering terjadi dalam gereja. Ya, banyak penyakit rohani yang harusnya sebenarnya tidak usah terjadi di dalam gereja lah. Ya, karena gereja itu adalah tempat aman seperti yang tadi 2 minggu lalu saya sharing gitu ya. Gereja adalah tempat yang aman, gereja adalah tempat kita berlindung, gereja adalah tempat puji-pujian, tempat penyembahan, ya, gereja adalah tempat kita belajar. Maka harusnya penyakit-penyakit yang tidak sesuai dengan tujuan gereja ini makanya harus tidak ada gitu ya. Tapi hey, hari ini kita akan sama-sama belajar apa-apa aja sih penyakit rohani itu. Ya, dengan tujuan supaya kita bisa memiliki gambaran yang jelas dan tentunya bertobat, berbalik kalau memang kita adalah salah satu daripada penyakit rohani ini. Ya, kalau memang kita punya penyakit rohani ini dalam diri kita, ya, kalau kita memang punya penyakit rohani dalam gereja kita, maka kita harus bertobat, berubah, dan hari ini kita sama-sama belajar apa-apa saja penyakit-penyakit rohani itu. Amin. Teman-teman siap untuk belajar? So, hey, saya akan mulai dengan satu kisah di Alkitab, ya, tentang bagaimana Tuhan Yesus memperhatikan persembahan seorang janda miskin. Oke, Markus 12 ayat 41 sampai 44. Ini adalah tentang persembahan seorang janda miskin. Ayat 41 bilang begini, pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Perhatikan ini baik di dalam ayat ini. Jadinya Yesus sedang memperhatikan ada sebuah kotak persembahan. Tentunya di dalam gereja, tentunya di dalam sebuah bait Allah, tentunya di dalam rumah Tuhan. Alright? Jadi satu kali Tuhan Yesus perhatikan peti persembahan itu. Orang-orang datang, masukkan uang begitu ya, seperti ada di gereja, memberikan persembahan, memberikan uang mereka, kekayaan mereka supaya untuk diberikan kepada rumah Tuhan. Ya. Dan pada saat itu ada seorang janda miskin. Ya, ada seorang yang saya yakin kalau orang miskin pakaiannya tidak bagus lah. Ya, saya yakin dia penampilannya tidak bagus, lusuh, jelek, kotor, bau mungkin. Ya, pokoknya penampilan yang tidak kita inginkan, right? Ya, seorang janda miskin lalu dia hanya memberikan 2 peser perak, right? Saya yakin pada saat itu orang-orang di sana, walaupun tidak dituliskan dalam Alkitab, tapi saya yakin orang-orang di sana, ya, mereka mulai menghakimi perempuan ini, right?
Mereka mulai berkata-kata yang tidak pantas. Mungkin mereka mulai bergosip. Ya, mungkin mereka mulai, menyombongkan diri mereka. Ya, karena dikatakan dalam Alkitab itu banyak orang kaya di situ dan memberikan jumlahnya besar-besar. Ya, saya yakin dan percaya ketika orang-orang kaya itu melihat ada janda miskin yang hanya memberikan 2 peser perak, saya yakin mereka akan bergosip ria dengan orang-orang kaya yang lainnya. Lihat tuh ada janda miskin yang hanya memberikan 2 perak. Atau mungkin, dia akan mulai menyombongkan dirinya. Masa buat Tuhan hanya 2 keping perak? Lihat nih, saya udah kasih mobil, gitu ya. Lihat nih, saya udah kasih MM-an, saya udah kasih juta-jutaan. Masa dia hanya 2 keping perak? Atau mungkin dia, dan lain sebagai macamnya, seperti itu. Nah, penyakit-penyakit seperti inilah yang saya maksudkan dalam penyakit-penyakit rohani. Seringkali dalam gereja terjadi hal-hal seperti ini, right? Atau mungkin untuk menjadi kisah yang relevan, let's say, kita, sebagai anak-anak muda ke gereja, kita selalu pakai best outfit, betul? Saya pun begitu. Setiap kali saya datang ke gereja, saya selalu malamnya itu tidak bisa tidur. Karena, besok mau pakai baju apa ya? Kayaknya pakai baju ini bagus, dengan outer ini bagus, dengan sepatu ini, dengan celana ini bagus. Right? Ya, bukan tentunya untuk memamerkan begitu ya, tapi untuk, I just wanna give the best. Saya ingin memberikan yang terbaik, termasuk dari penampilan saya untuk Tuhan. Dan, coba bayangkan kita sebagai anak-anak muda yang, style, fashion, begitu dengan luar biasa gitu ya. Lalu tiba-tiba di ibadah hari Minggu kita, ya di ibadah onsite kita, datang ada seorang anak muda, seorang teman kita, dia datang hanya pakai kaos kutang, celana pendek, dan sendal jepit. Right? Pasti dalam pikiran kita apa? Wih, lihat tuh. Ada yang santuy banget kayaknya. Iya nggak? Wih, lihat tuh. Ada yang lagi nggak menghormati Tuhan. Wih, lihat tuh. Ada yang kagak pakai baju malahan. Akhirnya jadi sebuah sebuah gosip di sana, sebuah penghakiman di sana, sebuah kesombongan di sana, ya, sebuah hal-hal yang, seharusnya tidak ada di dalam gereja, right? Inilah yang saya maksud dengan penyakit-penyakit rohani yang terjadi dalam gereja. So, hey, hari ini kita sama-sama bahas, right? Penyakit-penyakit rohani ini supaya tidak terjadi, right? Kalau memang pun ada orang yang datang dengan santuinya ke dalam gereja, itu bukan tugas kita untuk menghakimi. Itu bukan tugas kita untuk menyombongkan diri kita. Itu bukan tugas kita untuk bergosip ria. Right? I think teman-teman dalam ibadah onsite gitu ya, banyak daripada kita yang suka datang dengan celana pendek, saya lihat. Ya. And for me, that's fine. Kamu pakai ke gereja sesuai apa yang kamu mau pakai. Yang penting nyaman, yang penting kamu damai sejahtera, yang penting kamu punya kasih. Dan perhatikan ini baik untuk teman-teman yang lain, yang jemaat-jemaat yang lain. Itu bukan tugas kita menghakimi dia pakai celana pendek kah, pakai sendal jepit kah, pakai, baju yang you can see kah, pakai baju yang crop top kah, dan lain sebagainya macamnya. I think itu bukan tugas kita untuk menghakimi mereka. Selama mereka nyaman, selama mereka sukacita, selama mereka damai sejahtera, why we have to judge them? Kenapa harus kita menghakimi mereka? Right? So, hey, hari ini kita akan sama-sama belajar apa-apa saja penyakit-penyakit rohani yang ada di dalam gereja. Dan seharusnya tidak terjadi dalam gereja. Dan hari ini kita mau belajar supaya kita bisa sama bertobat olehnya. Amin. Seperti yang tadi sudah bilang, penyakit rohani yang pertama yang sering terjadi dalam gereja adalah menghakimi. Right? Kalau ada orang yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kalau ada orang yang tidak sesuai dengan style kita, dengan fashion kita, dengan gaya kita, dengan pikiran kita, dengan perasaan kita, dengan apapun yang kita setujui dalam hidup ini, maka kita akan mulai untuk menghakimi. Ya, mungkin tadi contohnya saya udah jelaskan, seperti janda miskin, dan seperti ada anak muda yang datang dengan style mereka. Right? Kita akan mulai gampang menghakimi, kita akan mulai tidak setuju, kita akan mulai, gampang sekali untuk judge orang ini karena berdasarkan apa yang kita setujui. Ya, saya kira ini adalah sebuah pemikiran yang sangat rendah sekali, kalau kita menghakimi orang hanya berdasarkan dari apa yang kita setujui. Saya kira ini adalah kesombongan yang sangat sejati sekali, kalau kita bisa menghakimi orang hanya berdasarkan dari apa yang kita tahu. Right? Kalau mungkin bagi kita memakai pakaian yang sedikit terbuka membuat kita tidak nyaman, maka itu bukan berarti orang lain yang memakai pakaian yang sedikit terbuka adalah salah. Right? Kalau bagi kita, misalnya punya pemikiran A, lalu orang lain punya pemikiran B yang berbeda daripada kita,
dan kita menghakimi pemikiran B, saya kira itu adalah sebuah kesombongan dan kita sedang mempertahankan sesuatu yang salah. So, jangan menghakimi jadinya, right? Itu bukan tugas kita, itu bukan siapa kita gitu ya, bisa menghakimi orang lain. Saya kira Matius 7 ayat 1-5 jelas sekali bilang, luar biasa, jangan kamu hakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya, seperti yang tadi saya udah bilang, mungkin kita punya pemikiran-pemikiran yang A, yang saklek, yang seperti balok-balok itu. Lalu berikutnya, kita lihat ada yang ganjel di mata orang lain, di pemikiran orang lain, yang kecilnya mungkin hanya seperti katakan dalam kitab itu selumbar kecil, ya. Lalu kita mulai menghakimi orang itu dan hey, lihat di mata lo ada selumbar pelek misalnya, di mata lo ada selumbar kecil, sini gue keluarin. Tapi padahal kita tidak mengerti bahwa ternyata di dalam mata kita sendiri ada balok yang menutupi mata kita, yang menutupi pikiran kita, right? Saya kira yang harus dikeluarkan terlebih dahulu atau yang harus dikerjakan terlebih dahulu supaya menghakimi tidak terjadi dalam gereja adalah kita bereskan diri kita sendiri. Kita bereskan dulu pikiran kita bereskan dulu balok yang ada di dalam mata kita bereskan dulu perasaan kita bereskan dulu perkataan kita bereskan dulu tingkah laku kita, ya, baru akhirnya kita bisa menilai orang lain. Ya, saya kira maksud daripada ayat ini juga berkatakan bahwa kita tidak lebih benar daripada orang lain ketika kita menghakimi orang. Ya, kita tidak lebih pintar ketika kita menghakimi orang. Kita tidak lebih hebat ketika kita sedang menghakimi orang. Malah, menurut saya, kita akan kelihatan bodoh dan semakin bodoh kalau kita menghakimi orang. Dan kita akan kelihatan semakin payah dan semakin payah ketika kita menghakimi orang. Right? 2 Korintus 5 ayat 16, ini juga alasan yang sangat baik kenapa kita nggak boleh menghakimi. Dikatakan 2 Korintus 5 ayat 16a, dikatakan begini, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Perhatian ini baik, kami tidak menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Jadi Paulus di sini dalam pelayanan di Korintus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa kamu jangan lagi menilai manusia dengan ukuran manusia. Kamu jangan lagi menilai seorang dengan ukuran manusia. Ya. Dan di dalam kata ini ada kata sebab itu. Artinya ada sebuah sebab, ada sebuah akibat yang disebabkan daripada satu alasan. Ya, ada sebab akibat di situ. Makanya ada sebab itu. Ya, tentunya sebab itu alasannya ada dalam ayat yang sebelumnya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 14-15. Ayatnya bilang begini. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Lalu ayat yang 16 yang tadi kita baca, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Jadi alasannya, sebabnya, penyebabnya, kenapa Paulus tidak lagi menilai orang dengan ukuran manusia, tidak lagi menghakimi manusia dengan ukuran manusia, karena dikatakan di ayat yang 15, Tuhan Yesus telah mati untuk semua orang. Tuhan Yesus telah mati untuk orang yang kita hakimi. Tuhan Yesus telah mati untuk kita yang penghakiman ini, kita yang menghakimi ini. Ya, Kristus mati untuk semua orang. Dan itu alasan yang sangat baik sekali kenapa kita tidak mau menghakimi. Karena Tuhan Yesus juga mati untuk dosa-dosa mereka, orang-orang yang kita hakimi. Dan Tuhan Yesus juga mati untuk dosa-dosa kita yang menghakimi. Right? Saya suka bilang bahwa, kenapa kita tidak boleh ngomongin orang, kenapa kita tidak boleh menghakimi orang, karena Tuhan Yesus juga mati untuk mereka. Karena Tuhan Yesus juga mati dari kayu salib untuk kesalahan mereka. Jadi itu bukan tugas kita untuk menghakimi dia. Biarkan dia yang bertobat dan berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus,
dan biarkan kasih karunia Tuhan itu yang melingkupi kehidupan dia. Tugas kita bukan menghakimi, tugas kita berdoa, mendoakan dia, memberikan saran yang baik, memberikan nasihat yang baik, tapi bukan menghakimi. Apalagi bukan kritik-kritik yang gak jelas. Right? So hey, Kristus juga mati buat dia. Jadi itu menjadi alasan bahwa kita tidak boleh menghakimi orang lain. Katakan amin. So yang kedua, penyakit rohani dalam gereja adalah gosip. Right? Seperti yang tadi sudah bilang, kalau ada janda miskin, ada orang yang tidak sesuai, ada orang yang gayanya berbeda, datang ke gereja, pasti kita akan mulai bergosip dengan teman-teman kita. Weh, lihat tuh, ada orang yang nggak bener. Weh, lihat tuh, ada orang berdosa. Weh, lihat tuh, ada orang yang, so asik banget deh. Weh, lihat banget tuh, gila, parah banget nih orang. Kita mulai bergosip. Ya, kita mulai, digosok makin sip. Ya, kita mulai ngomongin hal-hal yang di luar daripada kenyataan. Ya, that's gossip. Ya, biasanya kalimatnya dimulai dengan gini. Mungkin ya. Menurut gue sih, mungkin ya. Gue bisa salah aja sih, menurut gue nih. Ya. Jadi biasanya dimulai dengan kata itu, menurut gue. Ya, bisa aja sih salah, tapi menurut gue loh. Ya, gue sih biasanya seperti itu. Ya, dimulai dari menurut gue. Ya, I think that's the problem. Guenya the problem. Right? Kitanya the problem. Pikiran kita ada problem, perasaan kita ada problem. Kehidupan kita ada problem. Makanya kita bisa bergosip dan bilang, menurut gue loh ya. Guenya the problem. Katakan amin. Right? Mazmur 1 ayat 5 bilang begini. Orang yang sembunyi-sembunyi, mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Ya, Daud berseru sama Tuhan, maksud saya. Dibilang bahwa orang-orang yang sembunyi-sembunyi, mengumpat temannya, menjelek-jelekan temannya, bergosip tentang temannya, menghakimi temannya, memfitnah teman-temannya, berkata-kata yang jelek tentang teman-temannya, dia akan kubinasakan. Akan dibinasakan sama Tuhan. Orang yang sombong dan tinggi hati, yang merasa dirinya paling benar, yang merasa dirinya paling hebat, yang merasa dirinya paling kuat, aku tidak suka. Tuhan tidak suka katanya. Karena gosip kan emang begitu. Ya, kita menjelek-jelekan orang lain supaya diri kita yang terlihat benar. Betul apa betul? Ya, kita menjelek-jelekan orang lain supaya diri kita yang terlihat lebih hebat, supaya diri kita yang terlihat lebih tinggi, yang lebih berkuasa, yang lebih hebat, yang lebih luar biasa. Saya pernah dengar satu conversation di dalam telepon seorang anak SMA kayaknya. Ini ada di mall dan saya sedang makan, persis duduk di sebelah dia di sebuah food court begitu ya. Saya dengar dia ngobrol curhat sama temannya, dia ngomong begini. Weh, itu gimana sih ketua OSIS kita? Dia sebut namanya tapi saya lupa. Ya mudah-mudahan bukan saudara-saudara kalau saya sebut namanya juga. Wah, itu gimana sih ketua OSIS kita? Kerjanya nggak bener deh. Masa bakti sosial kemarin dia nggak datang? Padahal kan dia ketua OSISnya. Right? Jadi mungkin ada acara bakti sosial, ada acara bagi-bagi sembako ataupun kegiatan sosial yang lainnya. Tapi si ketua OSIS ini tidak datang. Dan dia mungkin sebagai anggota merasa kecewa, merasa, kayaknya lu nggak pantas lah jadi ketua OSIS. Lalu dia tambahkan dari kalimat ini, udahlah, mendingan gua aja yang jadi ketua OSIS. Udahlah, atau nggak lu aja deh yang jadi ketua OSIS. Nggak bener tuh si ketua OSIS itu. Masa sih kayak begitu? Lihat, ini gosip loh. Kenapa menjadi gosip? Karena kita menjelek-jelekkan orang lain dengan tujuan bahwa kita yang lebih hebat daripada dia. Right? Padahal saya kira mungkin ada alasan lain kenapa si ketua OSIS ini bisa tidak datang. Mungkin mamanya sedang sakit, papanya sedang sakit, macet di jalan, atau ada kecelakaan, atau ada musibah, atau ada hal-hal lain yang tidak terduga sehingga buat si ketua OSIS ini tidak datang. Tapi lihat penghakiman kita, lihat gosip kita, yang kita lakukan supaya kita yang ditinggikan akhirnya. Udahlah, gua aja. Udahlah, gak bener nih, udah gua aja. Right? So, gosip itu adalah begitu. Kita menjelek-jelekan orang lain dengan tujuan untuk meninggikan diri kita. Ya, hati-hati, right? Karena belum tentu kita juga lebih tinggi daripada dia. Belum tentu juga kita lebih benar daripada dia. Belum tentu juga kita bisa melakukan apa yang dia lakukan. Right? Lukas 12 ayat 3 bilang begini, karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang.
Dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Jadi, saya kira Tuhan kita Tuhan yang adil. Apa yang kita gosipkan di belakang orang, apa yang kita gosipkan di dalam kegelapan, apa yang kita gosipkan di tempat-tempat yang mungkin tidak terdengar oleh orang, maka itu juga yang akan ditimpakan kepada kita. Ya, saat kita memikir, kita pikir bahwa orang lain itu lebih rendah daripada kita, saya kira di saat yang nanti kita juga akan direndahkan sama orang. Ya, di saat kita merendahkan orang lain, nanti di saat yang nanti juga kita akan direndahkan. Ya, maka dari itu, jangan gosip, ya, jangan memiliki pikiran-pikiran yang negatif, jangan memiliki perasaan-perasaan yang negatif, jangan memiliki perkataan-perkataan yang negatif, karena hal-hal itu juga akan ditimpakan kepada kita. Ya, Amsal 13 ayat 3 juga bilang begini, ia yang menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Ia yang membuka lebar bibirnya menuju kehancuran. Ya, orang yang jaga mulut, dia memelihara nyawa. Tapi orang yang membuka lebar mulut, menuju kepada kehancuran. So, orang yang sedang bergosip nih, orang yang sedang ngomong-ngomong nih, orang yang sedang, pokoknya kerjaannya gosip, terus kamu sedang menuju ke dalam kehancuran. Kamu sedang menyatakan siapa diri kamu sebenarnya. Ada kasih karunia bagi kehidupan kita, ada kasih karunia bagi orang-orang yang bergosip juga, karena Kristus mati untuk semua orang, maka dari itu kita lakukan pertobatan. Jangan lagi bergosip, jangan lagi ngomongin orang, jangan lagi memfitnah orang, jangan lagi jelek-jelekin orang dari belakang, jangan lagi bergosip, ria, dan lain sebagainya macamnya. Ada pertobatan, ada kasih karunia Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan, supaya kita bisa bertobat hari ini. Katakan amin. Right, yang ketiga, cari aman. Ya, penyakit dalam gereja atau penyakit rohani dalam gereja. Yang ketiga ini adalah cari nyaman. Ya, menurut saya cari nyaman ini adalah penyakit yang lebih berbahaya daripada dua-dua yang sebelumnya. Ya, karena cari nyaman ini tidak kelihatan bentuknya. Kalau gosip ada bentuk perkataan yang kita bisa dengar. Ya, kalau menghakimi ada jari yang kita bisa lihat. Dia sedang menghakimi, dia sedang memfitnah, dia sedang mengomongi orang, dia sedang jelek-jelekin orang. Ya, tapi kalau cari nyaman ini adalah sesuatu bentuknya yang tidak kelihatan. Ya, perasaan, ya, di situ ada sebuah pemikiran, ya, di situ ada sebuah kenyamanan, ya, dan kenyamanan ini relatif bagi orang-orang. Inilah yang menurut saya makanya menjadi berbahaya, karena banyak orang ke gereja sekarang cari nyaman aja. Betul apa betul? Banyak orang ke gereja cari enak aja. Ya, banyak orang ke gereja itu cuma cari, mana yang punya lightning lebih banyak dan lebih warna-warni. Mana yang punya sound lebih jedak-jeduk dan lebih keluar semua alat musiknya, suaranya. Mana gereja yang punya choir, ya, paduan suara banyak, 150 orang paduan suara, merdu. Ya, banyak orang ke gereja akhirnya mencari-cari kenyamanan, mencari hal-hal yang enak, mencari hal-hal yang nyaman. Ya, tapi saya suka sekali dengan pendeta Gilbert Lumendong, dia bilang begini. Kalau kita ke Dufan, kita tahu mana permainan yang asik, mana permainan yang nyaman. Ya, kalau kamu ke Dufan hanya kamu cari nyaman, maka kamu tidak ke Dufan sebenarnya. Right? Kalau kamu ke Dufan, kamu main istana boneka, nyaman, enak, dingin, right? Ya, pelan-pelan gitu kita menikmati pemandangan, menikmati boneka-boneka, menikmati lambai-lambaian tangan, dan lain sebagainya macamnya. Enak, nyaman, right? Tapi kamu kehilangan esensi, kamu datang ke Dufan. Tapi kalau kamu main halilintar, baling-baling, kicir-kicir, histeria, apalagi arung jeram, Niagara, and anything else lainnya yang seru-seru, yang asik-asik di Dufan, maka ada sebuah cerita yang bisa kamu sampaikan ketika kamu pulang ke rumah. Weh, seru loh tadi gue naik histeria. Wih, kencang banget tadi naik halilintar. Wih, geli banget tadi naik Niagara, kora-kora, dan lain sebagainya macamnya. Ada keseruan, ada keasikan, ada sebuah cerita yang bisa kita ceritakan. Nah, ikut Tuhan adalah sama. Ikut Tuhan itu bukan hanya nyaman, bukan hanya enak, tapi asik. Katakan amin. Ikut Tuhan itu bukan enak,
tapi asik. Ikut Tuhan itu bukan nyaman, tapi asik. Right? Asiknya kenapa? Because sometimes it's up, sometimes it's down. Just like roller coaster. Sama seperti roller coaster. Ketika mungkin kita kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Mungkin kadang kita ada di kanan, kadang kita ada di kiri. Mungkin, kadang kita on peak performance, kadang juga kita dalam low performance. Kadang kita ada di atas puncak, kadang kita ada di dalam lembah kekelaman. So, itu ikut Tuhan seperti itu. Bayangkan kalau ikut Tuhan hanya jalannya lurus. Tidak ada naik turun, hidupmu ya lurus-lurus aja. Ya mungkin kalau kamu kerja, ya kamu gajinya lurus-lurus aja. Mungkin kalau kamu sekolah, nilaimu lurus-lurus aja. Nilaimu 70 aja. Ya, standar aja, lurus aja. Gak asik, right? Tapi hey, bayangkan kalau ada nilai yang kamu dapati misalnya right 90, but at the same time ada nilai yang kamu dapat remedial 60, right? Itu menjadi ada keseruan sendiri bahwa kita mengikuti Tuhan dan ada cerita kehidupan yang bisa kita ceritakan kepada orang lain. Weh, gue dapat Mandarin jelek nih 60. Tapi matematika gue 90. Right? Ada sebuah keseruan, ada sebuah keasikan yang kita bisa ceritakan. Tapi coba kalau nilai Mandarin gue 70, matematika gue juga 70. Bahasa Indonesia gue 70, Inggris gue juga 70. Right? Flat. Nothing happen. Standar aja. Right? Gak asik. Tidak ada sebuah cerita yang bisa diceritakan. Karena hidup kita standar-standar aja. So, hey, buat teman-teman yang datang ke gereja hari ini hanya cari nyaman, ubah pemikiran kita. Karena ikut Tuhan itu nggak pernah nyaman. Ya, sometimes it's up, sometimes it's down, just like roller coaster. Tapi ikut Tuhan itu asik. Ke Dufan, itu bukan cari nyaman, tapi cari asik. Ke gereja juga bukan cari nyaman, tapi cari asik. Karena ikut Tuhan itu asik. Sama-sama katakan amin. Right? Hey, teman-teman semuanya, khotbah telah disampaikan. I hope teman-teman dapat pesan yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan kami telah mendengarkan pesan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan telah berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan telah berfirman kepada kami. Tuntun kami selalu Tuhan, sertai perjalanan kami selalu Tuhan, dan berjalan bersama-sama dengan kami apapun musim kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin.